Aroda ini fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, huwanya kembali ke man. Ad-dunya maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah muqaddar. Oke, di Assalamualaikum, Padang hadir Ustaz, subhanallah. Padang ya, udah Edi ya, subhanallah, udah, alhamdulillah bisa hadir ya. Oke, agak sibuk dikit, oh gitu Mbak Ana. Oke, semoga tetap istiqomah ya walaupun sibuk. Oke, Gus Joker, Allah, Masya Allah. Gus Rocker, terima kasih. Oke, Lombok juga hadir ya. Illa, assalamualaikum Ustaz. Oke, Raka Pratama, baca sampai beres. Iya, ya gitulah Pak Raka ya. Jadi kita sambil sapa-sapa ya. Oke, Anyer hadir, Faiz Akbar, Anyer, subhanallah. Kalau maf'ul bih itu kan harus dijerkan. Maf'ul bih. Coba tadi yang nanya balik lagi. Bu Ella Dewi Ros Mubtada. Aroda fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Ya. Jadi apa bedanya pakai fa dan tidak pakai fa ya? Oke. Jadi kalau man isim syarat di awal jadi mubtada ya. Arodanya fi'il madi, fa'ilnya huwa kembali ke man. Ad-dunya maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah muqaddar ya. Nah, ini wawunya atau ikhtaro. Nah, ikhtaro adalah fi'il madi. Fa'ilnya huwa sebagai maktuf dari maktuf alainya aroda. Maktuf kedudukannya sama dengan maktuf alai. Kalau maktuf alainya adalah fi'il syarat, maka ikhtaro juga fi'il syarat. Ya. Baru hanya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Nah, begitu. Hanya kembali ke ad-dunya. Gitu. Jadi man barang siapa aroda, dia menghendaki, dia menginginkan ad-dunya terhadap dunia, wa ikhtaro dan dia memilihnya, wa ikhtaroha dan dia memilihnya alal akhirati. Alanya huruf jar, al akhirati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Dan dia memilihnya atas akhirat. Jadi barang siapa dia menghendaki dunia dan dia memilih dunia atas akhirat, niscaya. Nah itu. Makanya di sini ada fi'il. Nah fi'il yang kedua ini sebagai jawab syarat. Gitu. Ustadz, kenapa fi'ilnya bukan yang ikhtaro? Nggak bisa karena ikhtaro diawali wawu atof. Kalau wawu atof maka depannya adalah maktuf. Dan maktuf alainya aroda. Maktuf kedudukannya sama dengan maktuf alaih. Jadi tidak bisa dijadikan jawab syarat. Maka aqoba ini fi'il madi yang tidak diawali dengan apapun. Nah tadi ada yang menanyakan apa bedanya dibarengi dengan fa pada jawab syarat. Nah biasanya kalau fa robito itu jawab syaratnya berbentuk kalimat ismiyah. Ya, ini bukan ismiyah. Aqoba adalah fi'il madi. Ya, jadi kalau berbentuk fi'il maka tidak pakai fa robito. Bisa pakai robito itu fi'ilnya adalah amar. Ya, biasanya kalau fi'ilnya amar, dia masuk fa robito. Jadi kalau fa robito itu kalimat sesudahnya adalah kalimat ismiyah. Gitu ya. Maknanya nanti subut wad dawam. Ya, tetap dan seterusnya. Maknanya nanti ke sana. Oke, jadi ini aqoba. Aqoba ini fi'il madi majid 1 ya. Aqoba. Mana majidnya? Alif setelah fa fi'il. Aqoba. Hu-nya domir mutasil nempel ke fi'il dia jadi maf'ul bi muqaddam. Kok maf'ul bi muqaddam? Karena fa'ilnya belum ketemu. Maka isim di depannya dibaca fa'il. Ya, fa'il hukumnya rofa. Maka dibaca Allahu. Begitu. Jadi cara bacanya aqoba fi'il madi sebagai jawab man. Gitu ya. Sebagai jawab syarat. Hu-nya domir mutasil
sebagai maf'ul bi muqaddam. Allahu fa'il yang dirofakkan dengan doma. Bisitti, binya huruf jer, sitti majrur yang dijerkan dengan kasroh. Kalau dibaca sitti berarti tidak pakai tanwin. Maka kalau depannya ketemu isim, maka dia menjadi mudhof. Maka isimnya menjadi mudhof ilaih. Ternyata di sini ketemunya isim, bentuk jamak muannats salim. Ini dibaca uqubatin. Ya, uqubatin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin karena jamak muannats salim. Nah, begitu ya. Oke, jadi ini dibacanya uqubatin. Oke, nyambung kan? Mulai paham? Oke. Saya ulang ya. Saya ulang. Jadi man isim syarat sebagai mubtada, aroda fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Ad-dunya maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah muqaddar. Wa ikhtaro, wawunya atop, ikhtaro fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai maktuf dari maktuf alaihnya aroda. Maktuf kedudukannya sama dengan maktuf alaih. Kalau maktuf alaihnya fi'il syarat, maka ikhtaro pun sebagai fi'il syarat. Haknya domir mutasil. Kalau nempel ke fi'il, dia menjadi maf'ul bih. Ala huruf jar al-akhirati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Aqoba. Nah, ini aqoba adalah fi'il madi sebagai jawab man. Ya, hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Allahu fa'il dari aqoba yang dirofakan dengan doma. Bisiti binya huruf jar, siti majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Uqubatin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin karena jamak muannats salim. Begitu. Bagaimana kalau diartikan? Ya, sebelum diartikan, ini berarti satu kalimat sempurna. Man aroda dunya wa ikhtaroha alal akhirati aqobahullahu bisitti uqubatin. Ini kalimat sempurna. Kenapa disebut kalimat sempurna? Fi'il syaratnya ada dan jawab syaratnya ada. Ketemu ya. Maka man aroda dunya wa ikhtaroha alal akhirati aqobahullahu bisitti uqubatin sebagai makulul qauli dari qola. Nah, itu baru qola sempurna. Ya, karena qola harus bertemu dengan makulul qauli. Qola harus ketemu dengan ucapannya. Dia berkata juga. Nah, apa kata-katanya? Man aroda dunya wa ikhtaroha alal akhirati aqobahullahu bisitti uqubatin. Gitu ya. Kalau diartikan, dia berkata juga. Man, barang siapa aroda, dia menghendaki, menginginkan ad-dunya terhadap dunia, wa ikhtaroha, dan dia memilih dunia. Haknya kembali kepada dunia. Dan dia memilihnya, maksudnya memilih dunia, karena dunia itu mu'anas. Dunia itu cantik. Dunia itu perempuan. Makanya banyak orang yang tergila-gila terhadap dunia. Ya, makanya di sini digambarkan mu'anas, cantik. Ya. Padahal tidak ada tanda mu'anasnya. Tidak ada tamar butoknya. Tapi Allah sendiri yang mengisyaratkan dengan domirnya setiap ada lafaz dunya di Quran. Maka dunia itu adalah cantik. Banyak orang yang tergoda dengan dunia. Ya. Wa ikhtaroha, dan dia memilihnya alal akhirati, atas akhirat. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Siapa dia? Orang kafir. Ya, dia memilih dunia ketimbang akhirat. Padahal materi yang sebelumnya kita telah mendapatkan nasihat bahwa dunia itu faniyatun. Dunia itu rusak. Akhirat itu bako, kekal. Ya, awet. Kalau kita ditawarkan barang, pilih yang rusak apa pilih yang awet?
kita pasti kalau normal akalnya, kita memilih yang awet. Pak Aldi, terima kasih. Tapi apa? Nyatanya kita malah bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, gitulah, karena dunia itu cantik. Ya. Dunia itu cantik. Oke, Pak Zakaria izin nyimak Ustaz. Oke. Itu ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk bukan ini. Lalu apa jawab syaratnya? Niscaya. Nah, begitu. Jadi barang siapa dia menghendaki dunia dan memilih dunia atas akhirat, niscaya aqobahullahu. Nah, niscaya. Nah, kalau mengartikan lebih nyaman, lebih enak fa'il dulu. Allah pasti menyiksanya. Nyahnya kembali ke man. Jadi aqobahu, hu-nya kembali ke man. Siapa man? Orang yang menginginkan dunia dan memilih dunia atas akhirat. Ya, kita punya HP nih. Milih buat ngaji apa milih buat yang lain? Ya, itu. Jadi kalau ada kesempatan buat ngaji, pakailah buat ngaji, gitu kan? Maka kita insya Allah HP-nya jadi barokah. Aki, oke, alhamdulillah, oke ya. Maisaroh Najah, assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, Kang Encep, oke. Pak Rusdi, mulainya agak telat ya Pak Ustadz. Iya, Masya Allah. Biasa Pak Rusdi banyak yang diurus ya pagi itu, jadi ya. Tapi insya Allah tidak jauh dari berapa menit gitu kan ya. Oke, Marzuki, terima kasih. Ngopinya sambil nyimak kajian, subhanallah. Pak Marzuki bisa ngopi ya. Oke, nyantai aja Pak Marzuki, insya Allah barokah ngopinya ya, karena sambil ngaji. Nur Rahman, salam kenal dari Kalimantan Barat, subhanallah. Salam kenal kembali ya Pak Nur Rahman. Rencananya ya, tapi pilan mudud. Jadi, aqobahullahu, niscaya Allah pasti menyiksanya. Kenapa lafad mengartikannya dengan pasti? Aqobah ini adalah fi'il madi. Fi'il madi ketika ditampilkan dalam kalimat dan belum terjadi, itu maknanya pasti. Beda dengan fi'il mudhari ya. Kalau fi'il mudhari itu sedang, bentuk sedang, jadi belum terjadi. Nah, ketika fi'il madi ditampilkan dalam satu kalimat, tapi maknanya belum terjadi, maka itu adalah pasti terjadi. Aqobahullahu, Allah pasti menyiksanya bisiti ukubatin, dengan 6 siksaan. Gitu ya, dengan 6 siksaan. Jadi barang siapa dia memilih dunia, barang siapa dia menghendaki dunia dan dia memilih dunia atas akhirat, niscaya Allah pasti menyiksanya dengan 6 siksaan. Begitu. Ukubatin ini bentuk jamak ya, bentuk jamak muannats salim. 6 itu sudah disebut banyak ya, karena dalam bahasa Arab itu 3 sudah jamak. Pak Udun, terima kasih Pak Udun ya. Jadi 6 ukubatin, salasun fid dunya wa salasun fil akhirati, subhanallah. Salasun, kenapa dibaca rofa? Ini mubtada. Mubtada yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Fid dunya, fi-nya huruf jer, ad-dunya majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Nah, fid dunya ini jer majrur ini menjadi khobarnya salasun. Ya, jadi fid dunya muta'alik ya. Muta'alik terhadap khobarnya salasun. Gitu. Jadi khobar itu bisa berupa isim, bisa berupa kalimat, bisa berupa jer majrur, bisa juga berupa dzaraf. Ya. Wa salasun fil akhirati, wawunya atop, salasun maktuf dari matuf alainya salasun, lafad sebelumnya. Fil akhirati, fi-nya huruf jer, al akhirati majrur.
yang dijerkan dengan kasroh fil akhirati khobar dari salasun. Ya, jadi diartikan 3 terjadi di dunia dan 3 berikutnya terjadi di akhirat. Itu akibat orang yang memilih dunia dan ya dia menghendaki, menginginkan dunia dan dia memilih dunia atas akhirat ya. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwa dunia itu rusak dan akhirat itu adalah awet ya. Dan dunia itu adalah darusuk ya, sukul akhirati. Dunia itu adalah pasarnya akhirat. Jadi dunia itu pasarnya akhirat, tempat belanja. Tempat belanja bekal untuk di akhirat. Jadi kalau kita hidup di dunia, tidak bisa mencari bekal, tidak belanja untuk bekal di akhirat, sangat rugi. Begitu ya. Itulah. Nah, makanya jangan memilih. Ya, dunia itu kita pakai sebagai tempat bekerja. Dan akhirat itu adalah tempat menerima gajian. Makanya seorang mukmin ketika meninggal tersenyum. Kenapa? Karena mau menerima upah, mau menerima gajian. Gitu. Mudah-mudahan meninggalnya kita bisa tersenyum. Ya, tidak ketakutan. Ya, ada orang meninggal ketakutan, matanya terbelalak, mulutnya terbuka. Itu gambaran ketakutan, mau menerima bayaran. Ya, makanya kebaikan seseorang diukur bukan dari hidupnya, tetapi dari kematiannya. Ketika kematiannya sejuk, ya, tenang, mukanya muka bahagia. Ya, mudah-mudahan itu kita ya. Amin. Allahumma amin. Oke. Uce, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Oke, Husainuddin ya. Husainuddin 4. Oke, hadir. Oke, dari mana nih Husainuddin? Mama Yudis juga kelihatan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, Mama Yudis ya. Jadi ketika kita memilih dunia, kita menginginkan dunia dan memilihnya atas akhirat, maka Allah akan berikan siksa 3 di dunia dan 3 di akhirat. Jadi 6 siksa ya. Terus ada pertanyaan, kenapa kita tidak boleh memilih dunia? Nah, di situ pertanyaannya ya. Ya, dunia itu mazru'atul akhirat, ladang, ya, bukan tempat tinggal. Ya. Makanya kenapa manusia ketika meninggal diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena asal kita bukan di sini, asal kita itu di akhirat, ya, di surganya Allah. Kita itu makhluk surga. Jadi akan kembali lagi ke sana. Jadi ketika ditempatkan di dunia, kita disuruh belanja. Warna-warni, terima kasih. Disuruh belanja, mencari bekal untuk di akhirat. Ya. Karena kalau di dunia dijamin rizkinya oleh Allah. Tapi kalau di akhirat tidak. Mandiri. Kalau tidak punya bekal, sengsara di sana. Tapi kalau kita punya bekal, insya Allah. Bu Ayi, terima kasih. Itu. Makanya kalau di akhirat itu, Allah tidak memberikan rizki. Ya. Rizkinya sudah kita bawa dari dunia ini. Ya. Kita bawa bekal untuk hidup di sana. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa. Makanya, jangan pilih yang rusak. Jadikan dunia ini mazro'ah, gitu, tempat bercocok tanam, nanti panennya di sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang baik bernasib baik, orang buruk bernasib buruk. Baiklah di dunia, maka bernasib baik di akhirat. Buruk di dunia, maka bernasib buruk pula di akhirat. Itulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ammas salasu. Ini ammaknya ini adalah huruf syarat wat tafsil. Ya, ini namanya huruf syarat
wat tafsil. Jadi nanti pasti ketemu mubtada dan khobar. Tapi menjelang khobarnya ada fa robitoh. Itu rumusnya. Bu Ai, terima kasih. Ya. Kitabnya Nasoihul Ibad, Pak Miki ya tadi nanyain. Nasoihul Ibad. Jadi amma ini adalah huruf syarat wat tafsil. Ya. Huruf syarat wat tafsil. Bagaimana cara kerjanya huruf syarat wat tafsil? Oke. Ustaz jelaskan keburukan dunia. Oke. Keburukan dunia yang dimaksud itu melanggar perintah. Ya. Melanggar perintah. Karena kita diciptakan oleh Allah di dunia itu sebagai ujian. Dunia itu isinya dua ya. Kalau tidak diuji, difitnah. Itu. Harus sadar kita. Ujian dan fitnah. Jadi ketika kita diuji, sadar bahwa kita hidup di dunia. Kalau kita difitnah, jangan balas. Karena dunia itu tempat fitnah. Ketika dua-duanya kita bisa manage dengan baik, kita bisa sikapi dengan baik sesuai dengan Al-Quran, maka insya Allah itu namanya bernasib baik di akhirat. Begitu ya. Nah, ujian itu ada yang cocok, ada yang tidak cocok ya. Yang cocok itu ketika sesuai dengan apa yang kita mau. Itu ujian. Yang tidak cocok juga ujian. Yang tidak cocok itu ketika di hadapan kita tidak sesuai dengan yang kita mau. Nah, itu namanya ujian. Dan fitnah, kita tidak melakukan apapun, tapi kita difitnah. Dan itulah dunia. Ya. Dunia itu tempat ujian dan tempat fitnah. Ya. Oke. Itu ya. Jadi sadar kita. Jadi Allah ciptakan dunia darul balwa, tempat ujian. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi amma ini adalah huruf syarat wat tafsil. Maka pasti ketemu mubtada dan ketemu khobar. Menjelang khobarnya terdapat fa robito. Mangga kita buktikan. Ada nggak fa robito? Nah ini amma nih. Maka ketemu isim, maka dibaca rofa. Karena dia harus menjadi mubtada. Nah, cari ada nggak fa? Nah, kita lihat, nah di sini ada fa. Fa ini namanya fa robito. Berarti kalimat sesudahnya ini adalah khobarnya. Gitu. Itulah amma ya. Jadi amma itu adalah huruf syarat wat tafsil. Jadi ketika ada lafad amma itu pasti ketemu isim. Dan isimnya harus dibaca rofa. Makanya tadi amma salasu. Gitu. Maka pasti ketemu fa. Ini namanya fa robito. Dan setelah fa robito ini harus jadi khobar. Nah gitu. Harus jadi khobar. Oke. As-salasu ini mubtada yang dirofakan dengan doma. Ketemu allati. Allati ini isim mausul. Ingat apa tugas isim mausul? Nah, makanya buka seri saya. Di seri saya di situ ada isim mausul ya. Klik setiap VT saya itu ada series itu. Diklik isim mausul itu apa? Apa aja lafadznya begitu ya. Oke, tinggal klik ya nanti beli di situ ya seriesnya. Ya, tadi saya coba tampilkan tapi kok nggak tampil ya, itulah masih ada yang salah. Ya, gitu. Oke, nanti insya Allah kapan-kapan ketemu caranya. Nah, jadi ada series ya. Coba apa klik ini ya. Nah ini tampak nggak? Sematkan ke live. Tuh, sematkan ke live. Adalah huruf syarat wat tafsil. Oke. Huruf syarat wat tafsil. As-salasu ini mubtada yang dirofakan dengan doma. Jadi allati isi mausulnya sebagai naat dari as-salasu. Kenapa tidak pakai allazi? Nah, as-salasu ini adalah mu'annas. Ya, isi mausulnya menjadi naat. Ya, tugas isi mausul itu menyempurnakan ya. Nah, maka di sini sebagai naat. Karena yang jadi naat sifat ya.
yang jadi naat adalah isim mausul, maka wajib ketemu silah. Silah mausul itu kalimat. Ya, kalimat. Oke. Pak Nur Rahman, maaf ya, lanjut. Ana langsung ngefasihin ya. Gitu. Oke. Nur Rahman, syukran ya. Istiqomah ya. Oke. Jadi alati isim mausul sebagai naat, maka depannya harus menjadi silah. Ini silah mausul. Hiya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Kenapa di awal? Karena setelah isim mausul wajib kalimat. Maka ini harus jadi kalimat. Yang kalimatnya ini akan menjadi silah mausul dari alati. Jadi hiya domir munfasil, bila di awal dia menjadi mubtada. Ya, hiyanya dia gitu kan ya. Dianya itu mana, apa? Berarti kan dianya kembali ke alati ya. Yang alati ini adalah naat dari as-salasu. Ya, jadi yang dimaksud hiyanya berarti yang tiga ini. Jadi adapun tiga, yang tiga itu, nah gitu kan. Fidunnya, finya huruf jar, adunnya majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Fidunnya sebagai khobar dari hiya. Hiya fidunnya ini kalimat, namanya kalimat ismiyah. Ya, kalimat ismiyahnya ini sebagai silah mausul dari allati, begitu. Jadi kalau saya baca ammas salasu allati hiya fidunnya, ini belum sempurna kalimat. Kenapa belum sempurna kalimat? Karena baru ketemu mubtada. Gitu. Baru ketemu mubtada, pokok kalimatnya. Adapun tiga, yang tiga itu terjadi di dunia. Begitu. Ya, maka huruf syarat wa tafsil ini fungsinya merinci. Ya. Tafsil itu merinci. Ya. Jadi fungsinya merinci. Yang tiga itu apa saja sih, gitu kan? Fa. Nah, ini fa-nya adalah robitoh. Maka, gitu. Amalun. Nah, kenapa dibaca amalun? Rofa tidak amalin atau amalan. Nah, Abdul Hadi, terima kasih. Dibaca amalun karena khobar. Gitu ya. Jadi yang tiga itu dirinci. Maka satunya adalah amalun. Amalun itu angan-angan ya. Hayalan. Gitu. Hayalan. Amalun. Nah, di sini ada laisa. Oke ya. Laisa lahu. Ya. Laisa ini adalah fi'il madi ya. Akhwat daripada kana. Ya, saudaranya kana. Maka ingat kana. Kanallahu gofuron. Ya. Kana itu isimnya dibaca rofa dan khobarnya dibaca nasab. Di sini laisa diawali dengan jar majrur. Nah, gitu. Jadi kalau ada kana diawali jar majrur, maka jar majrurnya ini menjadi khobar kana muqaddam. Begitu juga dengan laisa. Laisa itu akhwatnya kana. Berarti kalau ketemu jar majrur di awal, maka jar majrurnya juga menjadi khobar laisa muqaddam. Maka depannya dibaca isim laisa muakhor. Nah, isim laisa muakhor itu dibaca rofa, nasab, apa jar. Kita ingat rumusnya kanallahu gofuron. Nah, isim kana itu rofa. Maka ini pun dibaca rofa. Ya, ini pun dibaca rofa. Cuman kebetulan di akhir katanya ini adalah huruf ilat. Ya, kalau huruf ilat, dia menelan harokat. Jadi harokat donmahnya itu ditelan. Ya, maka dibaca cukup dengan muntaha. Begitu ya. Muntaha. Jadi muntaha ini adalah isim yang rofa. Sebagai isim laisa muakhor. Begitu ya. Maka laisa lahu muntaha ini kalimat. Kalimat setelah amalun, amalun ini isim yang bertanwin. Maka muncul kaidah. Boleh dicatat.
kalimat setelah isim yang bertanwin disebut naat. Nah, itu. Jadi kalimat setelah isim yang bertanwin disebut naat. Maka fa'amalun laisa lahu muntaha. Jadi angan-angan, hayalan yang. Nah, diartikan yang karena naat itu sifat. Sifat itu boleh diartikan yang. Ya. Yang tiada, laisa, tiada lahu baginya terdapat muntaha, kesudahan. Gitu. Jadi laisa, tiada baginya terdapat muntaha, kesudahan. Jadi angan-angan itu sifatnya tidak berkesudahan, terus saja. Nah, begitu. Ya, jadi bahaya akibat siksa yang Allah berikan di dunia kepada orang yang menghendaki, kepada orang yang menginginkan dan memilih dunia. Yang pertama adalah dia selalu berhayal di dalam hidupnya. Dia selalu mempunyai angan-angan ke depan. Angan-angan ya, beda dengan cita-cita. Angan-angan dengan cita-cita berbeda. Kalau cita-cita itu seperti pengen jadi dokter, lalu kuliahnya di fakultas kedokteran, itu namanya cita-cita. Jadi kalau cita-cita itu ditunjang. Ya, seperti niat. Niat itu muktarinan bil fi'li, dibarengi dengan perbuatan. Ya, itu. Jadi dia selalu mempunyai angan-angan. Ya, sudah punya kendaraan, motor. Dia berangan-angan untuk memiliki di atas motor. Gitu. Sudah dapat dimiliki, masih berangan-angan lagi. Makanya laisa lahu muntaha. Dan itu ternyata siksa. Siksa ini aqabahullahu bisitti uqubatin. Itu siksa. Jadi hidupnya itu tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada di tangan. Qanaatun bima fil yadi. Itu tidak dapat dia. Itu siksa namanya. Ya. Ketika kita sudah mempunyai istri, harusnya syukuri. Ketika kita sudah mempunyai rumah, harusnya syukuri. Ketika kita sudah mempunyai kendaraan, syukuri. Gitu. Dia selalu menghayal, ya, selalu berangan-angan, selalu melihat milik orang lain, itu bisa. Dan itu siksa. Membuat dirinya menjadi tidak tenang. Fa'amalun laisa lahu muntaha. Nah, makanya di sini Nabi memberikan satu gambaran. Nah, ini. Nah, Nabi memberikan satu gambaran. Ruwiya. Nah, gitu ya. Jadi saya ulang. Yang pertama, 3 yang terjadi di dunia, allati hiya fid dunya, adalah, gitu ya, fa'amalun laisa lahu muntaha. Jadi akibat siksa yang Allah berikan yang pertama bagi orang yang menginginkan dunia dan memilihnya daripada akhirat adalah dia selalu hidup dalam berangan-angan. Yang angan-angan itu laisa lahu muntaha, tidak pernah berkesudahan. Sudah memiliki A, ingin memiliki B. Sudah memiliki B, ingin memiliki C. Terus dan terus. Akhirnya hidupnya capek. Ya. Akhirat tidak pernah tertolehkan. Begitu. Nah, di sini baginda Rasul memberikan satu gambaran. Nah, ruwiya. Nah, ini dibaca ruwiya. Oke, kitab apa itu? Kitab Nasoihul Ibad. Ya. Oke, toko bangunan Yahya. Oke, terima kasih ya. Sabar sa. Oke, lanjut ya. Oke. Ruwiya. Ini fi'il madi majhul. Ya. Kalau fi'il madi majhul, maka wajib ketemu naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah isim yang rofa. Kalau tidak ada, bisa kalimat. Ya, Aira Hani, Masya Allah, saya baru sapa beliau ini, Mbak Aira ya.
Mudah-mudahan istiqomah Mbak Aira. Oke. Ya. Jadi ruwiya fi'il madi majhul. Maka harus ketemu naibul fa'il. Naibul fa'il itu isim yang rofa. Kalau tidak ketemu berarti kalimat. Nah, kebetulan di sini ada annahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti ini kalau ada anna, ini pasti ada isim anna dan ada khobar anna. Maka isim anna dan khobar anna ini nanti menjadi naibul fa'il. Berarti fi mahali raf'in naibul fa'ili. Nah, begitu. Jadi kalimatnya ini nanti berkedudukan rofa sebagai naibul fa'il dari ruwiya. Begitu ya. Oke, jadi anna akhwatnya ina, hunya domir mutasil sebagai isim anna. Sallallahu alaihi wasallam ini yang kecil adalah kalimat iktirodiyah. Ya, kalimat iktirodiyah. Maka depannya dibaca khobar anna. Nah, khobar anna itu adalah isim yang rofa, innallaha ghafurun. Nah, kebetulan di sini bukan isim tetapi fi'il. Ya, maka dibaca masalah. Jolodong, Masya Allah. Jolodong, Pak Jolodong ya baru kelihatan ya. Oke, Pak Jolodong istiqomah ya, mudah-mudahan. Oke, Muhammad Syarif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, Pak Norman, terima kasih, semoga berkah. Oke, Pak Jolodong, ya, mudah-mudahan istiqomah ya, Pak Jolodong, Masya Allah. Jadi ini dibacanya masalah. Oke, fakir ilmu. Assalamualaikum Ustadz. Semoga istiqomah ya, fakir ilmu. Ref ya. Oke, Imriti juga. Punya ruwiya kalimat ya. Masalah ini adalah fi'il madi. Oke, lanjut. Oke, Aki lanjut ya. Oke, halaman keberapa Ustadz? Halamannya pasti beda ya. Yang kita lihat adalah madi. Fa'ilnya huwa. Ya, huwanya kembali kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, antara khobar dengan isimnya itu harus matching, gitu ya. Kalau hu, berarti yang dimaksud adalah dia, ya. Maka di sini juga harus masalah domirnya huwa, jadi nyambung, gitu ya. Ingat itu catatan. Jadi kalau khobar itu harus matching dengan isimnya, dengan mubtadanya, boleh. Kalau ini isim inaknya tentang jumlahnya, gitu ya, tentang jumlahnya. Nah, karena annahu bahwasanya dia, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Deklan, terima kasih, adalah, nah begitu ya. Jadi kalau khobar itu diartikan menggunakan terjemah adalah, ya. Itu biar kita paham gitu bahwa oh di situ teh khobar gitu ya. Kalau makna pakai bahasa Jawa itu antara utawi dan iku ya, begitu. Jadi kita harus mulai belajar itulah ya, gitu. Biar ingat. Jadi annahu itu bahwasanya dia itu. Bahwasanya dia, nah karena annahu ini adalah kalimat di depannya adalah sebagai naibul fa'il, maka kalau makna Jawa itu opo gitu ya, opo. Jadi ruwiya diceritaake, opo annahu setuhune, nah begitu jadinya. Setuhune Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku, nah itu iku masalah, ya gitu. Nah, kenapa di sini tadi ada opo? Karena naibul fa'il gitu ya, naibul fa'il. Jadi diceritakan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masalu. Beliau menggambarkan, beliau mencontohkan masalah. Misal ya, kita biasa pakai bahasa Indonesia itu misal, mencontohkan masalah. Berarti masalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa al-insana. Kenapa dibaca al-insana? Adalah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah.
begitu ya. Wal amala, wawunya atop, al amala ma'tuf dari ma'tuf alinya al insana. Wal ajala, wawunya atop, al ajala ma'tuf dari ma'tuf alinya al insana. Jadi masalal insana wal amala wal ajala ini adalah khobar dari anna, gitu. Annahu sallallahu alaihi wasallam masalal insana wal amala wal ajala ini sebagai naibul fa'il dari ruwiyah. Nah begitu ya, jelas kan? Jadi diriwayatkan bahwa atau bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masalah dia mengumpamakan, dia mencontohkan al insana manusia wal amala dan angan-angan wal ajala dan ajal. Jadi beliau memberikan satu iktibar ya, misal yaitu manusia, angan-angan dan ajal. Nah, begitu. Nah, di sini bagaimana cara menggambarkannya? Nah, di sini ada fa. Ya. Famas salal ajala apa ajali apa ajalu. Ya, famas sala. Nah, jadi masalah di sini adalah fi'il madi tetap. Ya. Maka masalah beliau mencontohkan, menggambarkan al-ajala terhadap al-ajala berarti maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah ila janibihi, ke janibihi, lambungnya atau samping ya, lambung ya, lambungnya itu. Jadi ajal dicontohkan lambungnya gitu. Wal amala ya, kenapa dibaca al-amala wawunya atop? Wawunya atop. Al-amala ma'tuf dari ma'tuf alainya al-ajala ya. Dan al-amala apa al-amala? Angan-angan ya, hayalan ya. Wal amala amamahu. Amamahu. Amamahu itu keterangan tempat ya. Ya, keterangan tempat ing dalam ngarepe. Nah gitu ya. Jadi keterangan tempat di depannya. Nyahnya itu siapa gitu kan? Nyahnya itu adalah al-insan. Ya, manusia. Fabayina, maka di antaranya, di antara keduanya huwa. Huwa itu dhamir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Yatlubu adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa, kembali ke huwa. Ya, berarti bisa menjadi khobar ya. Yatlubu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa, al-amala maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Amamahu. Amamahu tadi zorof ya. Keterangan tempat. Zorof makan. Amama zorof makan. Wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Yatlubul amala amamahu. Ini adalah khobar dari huwa. Id. Nah, id adalah keterangan juga. Ini zorof. Ya. Tiba-tiba. Gitu ya. Biasa diartikan tiba-tiba. Ata. Ata ini adalah fi'il madi. Fi'il madi. Hu-nya domir mutasil. Ketika nempel ke fi'il, maka dia menjadi maf'ul bi muqaddam. Maka depannya dibaca fa'il al-ajalu. Gitu. Jadi tiba-tiba datang kepadanya al-ajalu, ajal. Ya begitu. Maka apa yang terjadi? Nah ini. Ini fa depannya adalah fi'il madi. Ikhtalajahu. Gitu ya. Ikhtalajahu. Oke. Maka ikhtalaja dia ikhtalaja itu artinya ai. Nah ini artinya ini. In taza'ahu, mencabutnya. Gitu ya. In taza'ahu. Jadi yang dimaksud dengan ikhtalaja itu adalah in taza'ahu ya. Jadi ini fi'il madi, fa'ilnya huwa, hunya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Jadi dia mencabutnya. Tuh. Jadi apa yang digambarkan oleh Rasulullah?
yang digambarkan oleh Rasulullah itu angan-angan. Ajal itu janibihi, ya, janib, ya. Kemudian amal itu di depannya. Nah, antara keduanya dia mencari, ya, mencari. Jadi manusia tuh mencari, menuntut juga boleh. Angan-angan yang di depannya. Tiba-tiba ajal mendatanginya. Oh, maka dia mencabutnya. Nah, begitu ya. Itu. Jadi orang ketika hidupnya dengan penuh angan-angan, itu sampai ajal menjemput, baru dia sadar. Nah, gitu. Itu yang dimaksud. Dia selalu ke depan. Kedepannya itu bukan cita-cita. Ya. Kalau cita-cita itu dibarengi dengan perbuatannya, artinya disesuaikan. Tapi kalau angan-angan itu tidak. Oh, gitu. Tiba-tiba datang ajal. Nah, itu. Maka dicabutlah. Gitu ya. Nah, artinya bahwa orang ketika memilih dunia, dia hidupnya dengan angan-angan yang selalu mengejar apa yang di depannya. Tiba-tiba ajal menghampirinya dari samping. Janib itu arti aslinya samping, ya. Samping, dari samping lalu ketemu, akhirnya mencabutnya. Baru dia sadar apa yang dia rencanakan ternyata kandas semuanya. Dan itu adalah siksa. Siksa yang pertama, ya, yaitu angan-angan. Oke, itu dulu ya. Oke, insya Allah kita lanjut ya. Jamnya sudah menunjukkan jam 7. 2 menit lagi. Oke ya, jadi saya ulang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini ya. Dari sini. Ammas salasul lati hiya fid dunya. Fa'amalun laisa lahu muntaha. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam masalal insana wal amala wal ajala. Famassalal ajala ila janibihi wal amala amamahu fabayna huwayat lubul amala gitu ya. Amamahu id atahul ajalu fakhtalajahu ay in taza'ahu, begitu ya. Ya, mudah-mudahan ya. Oke, cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Oke, siapa yang menginginkan dunia dan memilihnya atas akhirat, niscaya Allah pasti menyiksanya dengan 6 siksaan ya. 3 siksaan di dunia dan 3 siksaan di akhirat. Baru 1 ya, yaitu berangan-angan ya. Berangan-angan yang tidak akan ada ujungnya. Laisa lahu muntaha ya. Sehingga dia disiksa dengan masa depannya. Begitu. Kadang kita disiksa dengan masa depan kita. Merasa suram masa depannya. Ini nggak boleh ya. Contoh orang yang tidak yakin bahwa Allah itu sudah menetapkan rizkinya. Jadi merasa melihat masa depan itu suram. Itu nggak boleh. Yang penting kita lakukan perintah dan jangan maksiat. Ketika kita tidak bermaksiat, insya Allah masa depan kita bagus. Kenapa? Allah itu sudah menetapkan. Sudah menetapkan ya. Jadi itulah tadi. Orang yang berangan-angan akan menyiksa dirinya. Karena fa'amalun laisa lahu muntaha. Angan-angan itu tidak akan ada ujungnya. Maka kita belajar yakin bahwa ketetapan Allah itulah yang berada pada diri kita. Makanya ciri orang bahagia itu 3 ya. Yang pertama adalah qalbun alimun. Man lahu qalbun alimun. Dia mempunyai hati yang paham tentang Allah. Artinya bahwa bahwasanya dirinya ma'ahu, bersama Allah.
Arti bersama Allah, hidupnya dengan ketetapan Allah. Segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah. Yang penting kita tidak maksiat, ya. Itu nomor satu. Karena maksiat itulah yang merusak masa depan, gitu. Allah ciptakan manusia itu tidak begitu dibiarkan saja, ya. Allah itu ciptakan manusia itu bersama nasib baiknya. Nah, ketika bernasib buruk karena akibat maksiat yang dilakukannya, yakinlah itu, ya. Makanya pilih akhirat, ya. Insya Allah dunia mengikut. Ketika kita menghadap cahaya, maka bayangan itu di belakang, dan bayangan itu adalah dunia. Ketika kita menghadap Allah dengan perintah-perintahnya, maka dunia itu mengikut. Tapi sebaliknya, ketika kita membelakangi cahaya, maka bayangan itu ada di depan kita. Itulah yang disebut amalun. Sehingga hidup kita selalu mengejar-ngejar bayangan. Ya, itulah amalun. Laisa lahu muntaha. Ketika kita ngejar bayangan, bayangan itu tidak akan kita raih. Semakin lari kita, semakin lari pula bayangan. Itulah amalun laisa lahu muntaha. Begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa difahamkan oleh Allah. Jadi siksaan yang pertama yang diberikan Allah kepada orang yang memilih dunia adalah amalun. Bukan pakai ain, ya. Amalun pakai alif. Maknanya bayangan, hayalan. Ya, itu. Oke, cukup hari ini. Semoga manfaat. Ya, kita tutup dengan doa. Ya. Dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.